pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para penonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang program klasifikasi kualitas air menggunakan Cummins. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ivanil Calvin Patola dengan NIM 23120030 dari kelas C. Sini saya akan mempresentasikan proyek berbasis AI, mata kuliah proyek berbasis AI. Program ini digunakan untuk mengelompokkan kualitas air berdasarkan nilai sensor TDS dan turbidity menggunakan algoritma Cummins. Sini library yang saya gunakan, yang pertama Pandas, kedua NumPy, yang ketiga SciPy, yang keempat Matplotlib, yang kelima Skitlearn. Sini kita akan mulai membuat programnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit masalah utama yang saya angkat untuk membuat program ini, yaitu tidak semua air terlihat kotor, tapi bisa saja berbahaya. Selama ini penilaian kualitas air sering dilakukan secara manual atau hanya berdasarkan penglihatan. Perihal air jernih belum tentu bersih atau air keruh belum tentu berbahaya, maka diperlukan sistem berbasis artificial intelligence, itu mampu mengolah data kemudian mengelompokkan kualitas air. Solusi yang saya gunakan sini yaitu algoritma Cummins. Kenapa harus Cummins? Ini yaitu tidak butuh label data, cepat dan efisien, cocok untuk pengelompokan data besar. Dengan pendekatan ini, sistem dapat secara otomatis mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa kategori. Dataset yang terlihat basic yaitu dataset turbidity dan dataset TDS. Yaitu yang untuk TDS kita lihat di sini dataset. Untuk dataset 100 dataset untuk sensor TDS dan sensor turbidity. Untuk TDS di sini untuk menunjukkan jumlah zat terlarut dalam air, yaitu semakin tinggi zat, kualitas air semakin menurun. Kemudian untuk turbidity ini menunjukkan kualitas tingkat kekeruhan air, yaitu semakin tinggi jumlah zat, air semakin keruh. Data ini mempresentasikan kondisi nyata dari sensor kualitas air berbasis IoT. Kemudian alur sistem yang saya akan gunakan itu yang pertama data dibaca menggunakan library Pandas, kemudian data diproses dan dinormalisasi menggunakan Skitlearn. Kemudian yang ketiga menentukan jumlah cluster optimal dengan metode Elbow. Yang keempat melakukan clustering menggunakan Cummins, algoritma Cummins. Kemudian evaluasi menggunakan Silhouette Score. Yang keenam visualisasi hasil menggunakan Matplotlib. Dengan alur ini sistem bekerja secara struktur dan sistematis. Kemudian mari kita mengimport library
untuk program yang akan digunakan untuk 5 library ini. Mari kita mulai dari import OS. Kemudian ini untuk mengimport library bawaan Python. Untuk library Python yaitu OS, itu operasi sistem. Ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti mengatur variabel, membaca file dan lain-lain. Kemudian OS operasi sistem titik ini environ. Ini untuk mengatur environ variabel. Untuk variabel nanti kurung kotak sama dengan 1. Ini untuk mengatur environment variabel. OMP di sini untuk artinya membatasi, ini yang artinya membatasi penggunaan CPU hanya 1 thread. Ini bertujuan untuk menghindari CPU berlebihan, mencegah konflik paralel. Biasanya satu pakai untuk Kamins dan library NumPy nanti. Kemudian kita lanjut import Pandas. Import Pandas SPD. Ini untuk membaca dataset yang tadi kita lihat bersama, untuk baca kualitas air, dataset dan TDS dan apa tadi, turbidity. Kemudian kita import ya, buat jarak sedikit, import NumPy as np. Ini untuk operasi numerik, untuk array, matriks. Ini untuk penghubung, NumPy untuk penghubung matematika atau sistem menghitung matematika dalam program. Kemudian kita import matplotlib titik plot as plt. Ini untuk atau nanti membuat grafik dalam visualisasi data. Kemudian
lanjut. Kemudian kita mengimport perhitungan jarak. Perhitungan jaraknya nanti kita pakai from site B spatial. Import jadi di sini untuk compute distance digunakan untuk menghitung jarak antar titik data. Biasanya dipakai dalam clustering atau evaluasi jarak antar cluster. Kemudian kita lanjut ke mengimport algoritma K-means from cluster import K-means. Ini untuk library scikit-learn, ini digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label. Ini cocok untuk analisis pola data, biasanya kualitas air yang akan saya buat. Kemudian kita mengimport standarisasi data, itu from processing import standar scalar. Ini untuk menormalkan data. Ini penting karena ini scalar ini untuk karena kami sensitif terhadap skala data, membuat semua fitur punya pengaruh yang seimbang. Kemudian kita mengimport evaluasi clustering from matrix import silhouette score. Ini untuk ini kita harus klasifikasi membuat ini
membuat di sini inisialisasi, membuat kemudian import. Akan tambah sel lagi. Coba sudah untuk membaca dataset. Untuk membaca dataset, kalau kita buat ini tidak oke. Bisa kemudian kita membuat dataset. Untuk membaca dataset, yang pertama df sama dengan pd read csv kita masukkan ini nama file dataset underscore kualitas air csv. Kita masukkan ini, situ ditulis dataset underscore kualitas air titik csv kita tutup kurung. Ini pada read csv ini fungsi dari Pandas untuk membaca file yang berformat csv, file yang berformat csv. Ini data yang filenya bernama dataset kualitas air. Nah, file yang bersih data file ini data file tersebut akan dimuat dalam data frame atau tabel Pandas. Hasilnya disimpan dalam variabel df. Df di sini singkatan dari data frame. Jadi df sekarang berisi seluruh data dari dataset ini. Kemudian kita masukkan perintah df data frame tick hit.
Ini untuk menampilkan 5 data dari baris pertama dari data frame. Ini untuk mengecek apakah data sudah terbaca dengan benar, seperti ini. Data sudah terbaca dalam program sesuai dataset. Untuk melihat struktur kolom dan memahami dataset secara cepat. Ini kita hanya mengambil 5 data. Kemudian kita lihat dataset, shift enter. Ini seperti dataset 52 dari TRS 202 dan probability 5,42 seperti ini. Kemudian kita membuat statistik dataset. Statistik dataset. Kita membuat statistik dataset. Yang pertama itu kita menampilkan dataset dalam statistik. df data frame titik describe. Ini dari fungsi pandas. Data frame digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari numerik dalam dataset. Kita tampilkan dari dataset dalam bentuk statistiknya. Ini count ini itu jumlah data tidak termasuk kosong. Minnya itu rata-rata, nilai rata-rata. STR-nya ini itu standar deviasi, berapa menyebar rata, seberapa menyebar rata. Kemudian min ini itu nilai terkecil 101. Dari dataset ini yaitu 25% di sini yaitu kuartil pertama atau data 25%. 50% di sini itu median atau nilai tengah. 75% di sini itu kuartil ketiga atau data 75%. Max di sini max yaitu nilai terbesar. Atau nilai terbesar di sini ya seperti data di sana. Seperti di sini untuk mencari data dari dataset. Kemudian kita lanjut ke normalisasi data. Kita menormalisasi data. Kita inisialisasi dulu. Normalisasi data. Yang pertama kita buat standarisasi data. Pertama scalar
sama dengan standar. Ini untuk membuat objek dari library Sklearn. Ini digunakan untuk melakukan normalisasi, standarisasi dasar. Ini mengubah data agar memiliki nilai rata-rata sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1, 0 dan 1. Kemudian tujuannya ini untuk menyamakan skala antar fitur, untuk antar fitur yang kita gunakan, misalnya TDS, fitur pH, dan turbidity. Ini sangat penting untuk algoritma K-means. Kemudian kita lanjut dengan X sama dengan scalar fit sini untuk menghitung rata-rata tiap kolom. Trans ini transform di sini untuk mengubah data berdasarkan hasil perhitungan menjadi skala standar. Di sini df di sini digunakan dari data frame, diubah menjadi array numerik, disimpan dalam variabel x. Kita pakai variabel x di sini. Kemudian kita menampilkan 5 data pertama seperti di sini. Kita print kita harus masuk variabel x. Kita ambil 5 data. Yang kita dalam standarisasi data, menormalisasi data dari dataset, data frame. Di sini kita telah menghitung transformasi dari data frame. Kemudian kita lanjut ke menentukan jumlah klaster. Kita menentukan jumlah klaster, kita menggunakan metode elbow. Mari kita inisialisasi dulu, menentukan jumlah cluster menggunakan metode elbow. Menggunakan metode elbow. Pertama kita membuat list kosong untuk distortion. Kita membuat
distortion untuk list kosong. Ini untuk membuat list kosong bernama distortion. Ini digunakan untuk menyimpan nilai error dari setiap jumlah cluster. Kemudian kita pakai nilai K sama dengan range-nya dari 1 sampai 10, itu dari nilai 1 sampai dengan 9, yaitu 9 data. Artinya kita akan mencoba nilai K dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan nilai 9, dari nilai 1 sampai batas nilai 9. Jadi untuk mencari jumlah cluster terbaik, kemudian kita membuat loop perulangan untuk setiap nilai K yang kita cari. For jika K kecil ini untuk setiap membuat comments menghitung distortion. Kemudian kita membuat modelnya, dengan comments model dengan nilai cluster and clusters sama dengan K. Random and states random di sini. Dalam state yang kedua, agar hasil konsisten dan tidak berubah-ubah, dengan fit melatih model titik fit dari nilai X. Kemudian kita distortion, menghitung distortion update then
Sum menjumlahkan semua jarak minimum. Sum NP min itu mengambil jarak terdekat dari setiap data. Min jadi di sini untuk menghitung jarak setiap data ke semua sentroid menggunakan jarak lurus. Jadi x model cluster cluster centers. Kita tutup, lanjut dengan ASIS. ASIS sama dengan 1. Except 0 sini membagi dengan jumlah data menjadi rata-rata. Kemudian kita membuat figur plot. Kita membuat figur plot. Tutup dulu turunnya. Kita membuat figur plot plt titik figur. Kemudian ini kita untuk membuat area grafik baru. Kemudian kita membuat grafik elbow plt titik plot lk
distortion, bx ini untuk membuat sumbu x dan sumbu y dari nilai k. Yang bx di sini untuk b sama dengan warna biru, x sama dengan marker. Kemudian kita lanjut dengan memberi label. Maaf, di sini lupa tutup kurung. Kita buka pintu tapi lupa tutup pintu. Kemudian kita lanjut, kita sini ada sedikit kesalahan. PLT lanjut, PLT untuk menampilkan sumbu untuk jumlah klaster, label sumbu X, LT X label kita membuat nama di sini jumlah klaster, jumlah klaster. Kita lanjut ke sumbu Y, PLT Y label sini ditaruh dengan distortion. Kemudian kita lanjut dengan membuat judul grafik. Kita membuat judul grafik yang akan kita tampilkan. PLT titik title tulis ini metode elbow metode elbow. Title-nya kita tulis metode elbow. Kemudian kita menampilkan grafik, memunculkan grafik di output yang akan keluar. Kita membuat grafik untuk menampilkannya. PLT titik show ini untuk kita menampilkan grafik yang akan membentuk siku atau elbow. Titik siku di sini untuk jumlah klaster terbaik. Kita lihat outputnya. Distortion
8 ada kesalahan sedikit, kita lihat, perbaiki, plot lt plot k, sini distortionsnya kita lihat dulu. Distortions membuat kesalahan di sini, kurang huruf. Ini diperingatkan lagi teman-teman, kurang huruf berarti error semua. Kita coba lagi. Title sini terlalu banyak huruf, salah lagi ya. Ini dia outputnya, metode elbow. Sini sumbu Y distraction, sumbu X jumlah cluster. Dari tadi kita membuat dari 1 sampai dengan 9 range-nya, dari 1 sampai dengan 9. Kemudian kita di sini fungsi kode ini untuk menentukan jumlah klaster terbaik sebelum final algoritma Kamienz. Ini untuk menghindari sedikit klaster atau terlalu banyak klaster seperti tadi, kurangnya huruf dan kelebihannya huruf. Kita lanjut membuat clustering menggunakan Kamienz. Yang pertama di sini kita akan membuat model. Kita membuat model Kamienz-nya. Kamienz membuat modelnya Kamienz sama dengan Kamienz n di sini yaitu nilai cluster, n sama dengan n cluster sama dengan 3, kemudian random states. Sini yaitu n cluster, sini jumlah cluster kita tentukan 3, ditentukan nilai cluster sini 3. Ini 3 ini
Ini hasil dari metode elbow yang tadi kita gunakan. Ini Renon stage 42 sini untuk agar hasil lebih konsisten. Ini data akan dibagi menjadi 3 klaster, 3 kelompok. Kemudian kita lanjut melatih model. Kita latih model dengan data dari data Kamis, sama dengan Kamis. Kita melatih data kan fit data dari nilai X, variabel X mulai X. Ini untuk data yang sudah dirumuskan. Proses ini yang pertama ini menentukan sentroid awal, kemudian menghitung jarak tiap data ke sentroid, kemudian mengelompokkan data, kemudian mengupdate sentroid. Setelah itu diulang menjadi konvergen. Hasilnya metode model siap digunakan dan sentroid cluster sudah terbentuk, sentroid kelompok. Kemudian sini kita mengambil label cluster, label Kamis label. Labels ini untuk mengambil hasil cluster untuk setiap data. Output berupa array, outputnya nanti berupa array seperti 0, 1, 2, 0, 1, 2 seperti itu. Artinya setiap angka menunjukkan cluster keberapa suatu data masuk. Datanya 3 klaster dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 0, 1, dan 2. Kemudian kita lanjut mengambil titik sentral, titik tengah, mengambil kita kemudian cluster centers. Ini mengambil posisi tengah titik pusat dalam bentuk 2D, yaitu dalam bentuk array. Nantinya ada 3 kelompok sesuai dengan daftar cluster. Setiap sentroid mewakili karakteristik. Setiap kelompok mewakili karakteristik masing-masing. Kemudian kita menambahkan hasil cluster ke
df data frame, df klaster kelompok, klaster sama dengan labels. Ini untuk menambahkan kolom baru bernama cluster ke data frame atau df. Di sini nilainya diambil dari label. Ini untuk mengetahui setiap data masuk ke cluster mana, setiap data masuk ke kelompok yang mana. Ini untuk memudahkan analisis dan visualisasi data. Kemudian kita menampilkan data frame titik ke. Ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Ini untuk mengecek apakah kolom cluster sudah berhasil ditambahkan untuk melihat hasil awal clustering. Kode di sini untuk tahap final, clustering final dalam Kamins. Kamins di sini sebagai untuk membuat model, dan fit untuk melatih model. Label di sini untuk mengambil hasil pengelompokan. Centroid di sini untuk mengambil titik tengah. Df cluster di sini, data frame cluster sini untuk menyimpan hasil ke dataset. Df untuk data frame head di sini untuk menampilkan hasil. Cluster yang terbentuk bisa diartikan sebagai nilai 1 itu sedang, nilai 0 maksudnya dari 0 dahulu. Nilai 0 itu air bersih, nilai 1 air sedang, nilai 2 air kotor, air keruh atau air tercemar saat kita melihat hasilnya. Enter. Ini 5 dataset yang awal seperti ini. Kita mencari nilai klasternya. Ini nilai klasternya 1, sama dengan air biasa saja, tidak kotor, tidak bersih di antaranya. Kemudian dataset yang kedua di sini bernilai 0, nilai klasternya 0, yaitu air bersih. Untuk yang nilai kelima di sini dataset klasternya bernilai 2, yaitu air tercemar, air kotor. Kemudian kita lanjut ke evaluasi model atau silhouette score. Kita inisialisasikan dulu evaluasi model.
kita mengevaluasi model. Yang pertama kita menghitung Silhouette score. Skor sama dengan Silhouette score-nya skor dari variabel X dari labels. Silhouette score di sini untuk fungsi dari scalar matrix. Ini digunakan untuk mengukur kualitas hasil clustering. Parameter di sini kita gunakan X atau variabel X dari data yang sudah dinormalisasi, kemudian label hasil dari clustering dari K-means. Kita lanjut dengan konsep Silhouette score. Ini sini mengukur dekat data dengan clusternya sendiri, kemudian seberapa jauh data dari cluster lain. Kemudian kita di sini menampilkan hasil dari Silhouette score. Kita print. Print Silhouette score. Titik 2 kasih kemudian dan skor. Kita lihat hasilnya. Silhouette score di sini sama dengan 0,42 sekian. Kode ini digunakan untuk mengevaluasi apakah K-means sudah optimal atau belum. Ini menentukan apakah jumlah cluster K sama dengan 3 sudah tepat. Ini dari hasil data. Jika 0,7 itu hasilnya sangat baik, atau cluster kualitas air jelas. 0,5 itu cukup baik atau masih bisa diterima. Kurang dari 0,3 itu kurang baik, perlu jumlah cluster lebih banyak. Kemudian kita berlanjut dengan visualisasi.
kita membuat area grafik, kita membuat ukuran grafik. PLT titik figur fix size saya sama dengan 8,6. Ukurannya untuk membuat 8, lebar 8, tingginya 6, agar tampilan lebih jelas di Jupyter. Atau kita membuat 6 8. Tetap seperti ini. Kita lihat ukurannya dulu, kemudian kita membuat scatter untuk membuat scatter atau sumbu X dan sumbu Y, dan label warna cluster. Dan kita buat PLT titik scatter data frame TDS, sensor dari sensor TDS ini, data frame dari sensor turbidity kemudian C dengan labels. Di sini C yang labels yaitu warna berdasarkan cluster, artinya setiap titik adalah data kualitas air, setiap warna titik adalah data kualitas air. Warna berbeda menunjukkan kelompok cluster. Sini kemudian kita membuat sumbu PLT fix label TDS ini untuk kita menampilkan sumbu X atau nilai dari TDS. Kemudian kita tambahkan PLT Y label, itu kita menampilkan atau kita memperlihatkan variabel sumbu Y dari sensor turbidity. Kita menampilkan sumbu Y. Kemudian kita membuat judul pada grafik, tampilan grafik, yaitu PLT title
yang berdul di sini. Listerin, kualitas air, menggunakan kita menggunakan kamis yang seperti judul kita. Kemudian kita lanjut, setelah memberi judul kita menampilkan grafik, kita menampilkan outputnya, kita menampilkan grafiknya, itu plt show. Nanti grafik yang dihasilkan yaitu titik-titik data kualitas air warna berbeda menunjukkan kualitas berbeda. Di sini kita menampilkan hasilnya. Sini biru atau hijau, situ yaitu air bersih. Kemudian kuning air sedang, yang gelap air keruh. Itu semakin tinggi kualitas air menurun. TDS tinggi, kualitas air menurun. Data yang dihasilkan TDS tinggi, kualitas air menurun. Kalau turbidity semakin tinggi turbidity, semakin air berkeruh. Sekian dari saya Ivan Neil Calvin Patola. Sekian presentasi saya pamit undur diri. Terima kasih.